Seandainya saya memahami hal ini tentang daya tarik beberapa tahun lalu, saya pasti bisa menghindari hampir semua kesalahan yang dayam-dayam mengikis ketertarikan. Kemungkinan besar, kamu juga. Banyak dari kita dibesarkan mempelajari cara memenangkan hati orang lain lewat kebaikan, upaya terus-menerus, dan kata-kata yang menenangkan. Tetapi daya tarik sejati merespon sesuatu yang lebih dalam. Kepercayaan diri, ketenangan hadir, dan kemampuan untuk tetap teguh. Psikolog seperti David Buss telah menghabiskan puluhan tahun mempelajari bagaimana orang memilih pasangan. Dan salah satu temuan jelasnya adalah banyak aspek daya tarik bekerja melalui insting, bukan lewat pidato manis atau logika persuasif. Labs, lautexas.edu, 1 September Anjang Generasi. Orang belajar menyaring gestur yang kosong, membaca ketidakstabilan emosional, dan merespon tanda-tanda kemampuan nyata, kemampuan untuk tetap tenang, mengambil keputusan, dan menciptakan stabilitas saat situasi menjadi kacau. Dengan sudut pandang itu, koneksi bukan lagi tebak-tebakan. Ia menjadi bacaan terhadap seberapa hadir seseorang. Kesalahan modern adalah mencoba membujuk dengan kata-kata ketika orang sebenarnya sedang mengamati perilaku. Kamu boleh berikan janji-janji verbal sebanyak apapun, tapi jika energimu memberi sinyal kekurangan kebutuhan atau ketergantungan, itu akan terlihat terlalu mudah menjadi terlalu tersedia. Seringkali itu terbaca sebagai kurang percaya diri, bukannya bukti ketertarikan. Daya tarik bukan soal selalu dipahami, melainkan soal diakui sebagai seseorang yang tidak meninggalkan jati diri, yang tak sekadar menyesuaikan demi menyenangkan orang lain, yang tak kehilangan kendali ketika mendapat tekanan. Ada kebenaran yang mungkin terasa tidak nyaman, tapi justru membebaskan. Orang tidak semata-mata tertarik pada yang paling baik atau paling penyayang. Mereka tertarik pada yang tampak aman, mampu, dan tak tergantikan. Kebaikan tanpa batas berubah menjadi kelemahan. Empati tanpa rasa harga diri berubah menjadi rasa tidak aman. Ketersediaan tanpa tujuan berubah menjadi keputusasaan yang disamarkan sebagai kasih sayang. Saat kamu memahami itu, kamu berhenti cari persetujuan dan mulai membangun kehadiran. Daya tarik bukan suara permintaan simpati. Ia adalah persepsi kemampuan. Bertahun-tahun, banyak yang terjebak. Berpikir semakin banyak memberi, menenangkan, dan menjelaskan hal-hal, semakin mereka akan dihargai. Kenyataannya, minat bisa pudar. Bukan karena kurangnya emosi, melainkan karena perilaku yang tidak sengaja memberi sinyal rendahnya kepercayaan diri, kurangnya otonomi, dan kurangnya keunikan. Naluri bukan sedang menghukummu. Ia sedang melindungi orang lain dari menginvestasikan perasaan pada seseorang yang tampak goyah ketika keadaan menekan. Tujuan video ini adalah memberi peta jalan untuk mengubah pola itu. Kita akan menyelaraskan tindakanmu, bahasa tubuh, dan cara berkomunikasi dengan cara kerja sebenarnya dari daya tarik. Kita bantu kamu keluar dari pola, mencari persetujuan dan masuk ke sikap percaya diri. Kehadiran sebelum kata-kata, stabilitas sebelum ledakan emosi, batas sebelum janji-janji. Ketika unsur-unsur ini tersinkron, naluri akan melakukan apa yang biasanya dilakukannya terhadap orang-orang yang menonjol. Berinvestasi. Ingat ini, daya tarik pada dasarnya bukan soal emosi semata. Ia bermula dari insting, penjelasan mendetail step by step. Praktis inti ide, insting dulu. Kata-kata belakangan banyak pemicu. Ketertarikan bekerja lewat sinyal nonverbal dan perilaku yang ditangkap cepat oleh naluri. Hal-hal seperti tatap mata yang mantap, tenang saat situasi tegang, dan konsistensi tindakan. Kata-kata bisa membantu, tapi jika sikap fisik dan energi bertentangan, kata-kata akan kalah. Mengapa kata-kata kurang efektif? Kalau perilaku bertentangan, otak manusia mengevaluasi kredibilitas. Apakah tindakan cocok dengan klaim? Jika terus mengatakan aku serius, tapi perilakunya ragu-ragu, sinyal nonverbal, ketidakstabilan, lebih dipercaya. Ini karena perilaku sering mencerminkan keadaan batin yang lebih jujur dibanding kata-kata yang mudah diatur. Tanda-tanda yang meningkatkan daya tarik yang bisa kamu latih. Keberadaan presence, hadir penuh saat berinteraksi mendengarkan, tanpa terganggu, kontak mata yang pas, bahasa tubuh terbuka, tapi mantap. Stabilitas emosional, tetap tenang ketika ada ketegangan atau drama. Bukan dingin, melainkan terkontrol. Batas sehat, menunjukkan pilihan dan prioritas menolak hal yang tidak nyaman dengan sopan, punya rutinitas hidup sendiri, keunikan atau otonomi, punya kehidupan,
minat, tujuan sendiri, ini membuatmu tak tergantikan. Apa yang membuat perhatian hilang? Ketersediaan berlebihan. Selalu siap kapanpun diminta gifts, terlihat seperti kurang kendali atas hidup sendiri. Kebaikan tanpa batas. Selalu menyetujui semua hal gifts, terlihat tak punya koleksi nilai yang tegas. Terlalu banyak penjelasan. Menjelaskan berulang kali memberi kesan ragu dan mencari pembenaran. Bagaimana mengubah perilaku? Langkah praktis, tetapkan batas kecil dulu. Balas pesan dengan jeda wajar. Ketika sibuk bukan untuk mainkan orang, tapi untuk tunjukkan prioritas. Latih kehadiran, saat ngobrol, sisihkan ponsel, fokus pada lawan bicara. Ini meningkatkan rasa dihargai secara nyata. Perkuat keputusasaan. Ambil keputusan kecil setiap hari, jadwal tidur, olahraga, belajar, konsistensi membentuk aura kapabilitas. Bahasa tubuh. Berdiri atau duduk tegak. Rilekskan bahu. Gunakan nada suara tenang dan pasti. Jangan hapus empati. Tetap empati itu penting. Bedanya adalah empati yang berakar pada harga diri, bukan pengorbanan diri. Mengapa naluri menjaga? Orang dari berinvestasi secara adaptif, manusia menghindari mengikat resources waktu, emosi ke orang yang menunjukkan tanda risiko miss, tidak stabil, mudah goyah. Jadi ketika perilakumu menunjukkan inkonsistensi, orang lain melindungi diri mereka. Itu sebabnya, minat hilang bukan karena kamu tidak cukup baik, tapi karena sinyal yang kamu kirim. Contoh nyata, skenario. Singkat skenario A, seseorang selalu membatalkan rencana menit terakhir dan meminta pengertian berulang. Sinyalnya adalah ketidakandalan gifts minat menurun. Skenario B, seseorang punya rutinitas sendiri, menghargai waktu bersama, dan bersikap konsisten ketika berkomitmen. Sinyalnya adalah kapabilitas gifts orang cenderung berinvestasi lebih. Jaga keseimbangan, bukan